bulan Ramadan dalam ilmu makrifat itu sangat bersejarah, karena ini bisa membuka jawaban tentang di manakah Nabi Muhammad menerima agama. Kemudian di waktu bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima agama, dan apa yang dimaksud dengan agama. Nah, ini bulan Ramadan atau tentang puasa di bulan Ramadan adalah sangat berkaitan dengan ilmu makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Semoga puasanya lancar semuanya yang sedang menjalankan, dan semoga di bulan Ramadan ini kita semua diberikan rahmat, dihapus semua dosa dan diridhai Allah, dilancarkan segala urusannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di sini baru sebagian ayat, walaupun baru sebagian sudah memberi penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama itu di bulan Ramadan. Berarti Nabi pada waktu itu sedang berpuasa, bukan di waktu perut kenyang. Kalau diteliti, semua Nabi dan Rasul tidak ada yang lagi perutnya kenyang. Boleh saudara teliti ya saudaraku sejarahnya. Jadi kalau saudara mau sesuai dengan ajaran Rasul, kita harus menelusuri contohnya. Tapi itu juga harus ada petunjuk jalannya, karena kata orang tua takkan weruh tanpa guru, istilahnya. Dari Al-Quran atau hadis untuk menunjukkan kebenarannya. Kenapa begitu? Karena kalau ini perintah Allah, itu pasti ada hukumnya yang pasti. Tidak cuma kata-kata rumus atau siloka saja. Ini tidak benar. Kalau agama harus jelas hukumnya, supaya kita belajarnya tekun dan menjadi keyakinan yang pasti, tidak goyah lagi. Nah, apalagi ini urusan keselamatan dunia dan akhirat. Harus konsisten, konsekuen ya dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada lagi yang bertanya, maaf katanya saya mau bertanya lagi, apakah masih ada di zaman sekarang yang bisa menunjukkan hal itu? Dijawab, ini sudah menjadi kepastian. Kepastian masih ada, karena ada keterangan yang menjelaskan ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi saya percaya sekarang masih ada atau banyak yang bisa menunjukkan tentang hal ini. Hanya mungkin agak sulit mencarinya. Sabarlah sedikit. Kalau kita keras keinginan, itu pasti akan ketemu. Masih ada pertanyaan? Boleh di kolom komentar. Jangan sungkan ya di channel Tilawah Semesta ini untuk para sahabat tilawah semuanya yang kami cintai, yang kami hormati.
Mari kita lanjutkan kembali. Kenapa saya sudah memastikan masih banyak yang bisa menunjukkan hal ini? Karena Allah telah berfirman di dalam surat ke-35 ayat 31 dan 32. Di sana berbunyi waladzi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi innallaha bi'ibadihi lakhabirum basir. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu Al-Quran, itulah yang benar dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Kemudian ayat selanjutnya, kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri, kemudian di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang istilahnya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Nah, kalau kita mentafakuri ayat tadi, kita jelas ada kepastian masih banyak yang memberikan petunjuk tentang hal itu. Karena kandungan ayat tadi sudah jelas, Allah memberitahu kepada kita bahwa sekarang masih ada salah satu manusia yang diwarisi kitab, seperti kitab yang diberikan kepada nabi-nabi, ya, kepada para wali, disebutnya wali abdal istilahnya ya, mursyid. Jadi maksud kitab ini adalah kitab yang bila sautin, bila harpin, yaitu firman yang melalui yang dibawa oleh malaikat Jibril. Di dalam hadis juga dijelaskan, ada ayat tercatat di hadis Bukhari tentang bab puasa. Di situ ada di ayat 7-nya yang berbunyi wa anhu radhiyallahu anhu al hadis al mutaqaddim kullu amal ibni adam lahul ila syam fainahu li wa ana ajri bihi. Ya. Di sana itu yang berbunyi yang artinya sebetulnya segala amal Adam yang diberikan, yang dilakukan kepadanya itu akan diberi pahala kecuali puasa. Karena sesungguhnya puasa itu kepunyaan kami ya, dan kami yang akan membalasnya. Nah, di sini kita harus berpikir ya bahwa yang berpuasa ini akan diberi dua kebahagiaan ya. Lisaimin farhatani yafruhuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Kan ada dua kebahagiaan, yaitu sekali di waktu buka, yang keduanya di mana orang tersebut sudah bertemu dengan Tuhannya. Ya, tentu orang tersebut merasa bahagia dengan puasanya. Nah, di sini kalau puasa dari segi ilmu makrifat, dari pandangan makrifat. Jadi tidak hanya puasa dari subuh atau imsak terus sampai buka, tidak hanya seperti itu kalau di dalam pandangan ilmu makrifat. Karena orang yang sudah bermakrifat ketika melaksanakan puasa ini akan ada dua kebahagiaan itu. Nah, itu ketika berbuka, itu pun bukan buka makan. Yang kedua ketika liqa, bertemu dengan Tuhannya. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.